Foodies, dapat daging kurban apa aja hari ini? Sapi, kambing, atau malah domba? Nah, buat yang bingung dagingnya mau dimasak jadi apa, yuk ikut makan receh kita ke warung spesialis olahan domba nih. Ada chef lulusan ajang pencarian bakat yang mau kasih tips juga nih buat kamu foodies. Siapa tahu bisa jadi inspirasi foodies ya kan? Ini di sini katanya menu menariknya bukan hanya sate domba ya? Ya, kita di sini selain sate domba kita juga punya domba oven. Oke, ya. Itu menu best seller kita sih. Menu best seller ya. Wah, nggak kepikiran nih dombanya di oven. Kedai sate yang satu ini emang unik punya nih idenya. Makin spesial lagi karena semua daging dombanya diambil dari peternakan sendiri. Dombanya persilangan jenis Dorper dan juga lokal yang menghasilkan daging yang empuk dan gak bau prengus. Wih, mantap foodies. Ngomong-ngomong foodies tahu nggak nih bedanya daging domba dan kambing? Walau terlihat sama, tapi ternyata ada perbedaan yang signifikan loh foodies. Oke foodies, di depan aku ini ada dua jenis daging kurban ya. Yang satu ini kita punya daging domba. Yang satu ini daging T-Rex kalau nggak salah, daging kambing ini. Bedanya apa? Kalau domba itu dari warnanya aja kelihatan dia lebih pucat, biasanya juga lebih lembut, lebih gurih sedikit, nggak seprengus temennya ini, kambing. Kalau kambing ini biasanya dia lebih gelap warnanya, dia tuh juga agak lebih alot sedikit sama lebih prengus, cocoknya dimasak pakai bumbu-bumbu yang lebih keras, lebih pedas, lebih berempah gitu. Nah, udah paham semua dong ya. Jadi next nih kalau nerima daging, udah tahu deh kira-kira cocok buat dimasak apa. Nah, foodies yang dipakai buat domba oven ini bagian paha, soalnya disinilah bagian yang paling banyak dagingnya. Nah, ini aku baru ganti sarung tangan karena tadi habis megang daging mentah ya, dan mau nge-uwek-uwek domba presto ini, jadi nggak boleh kalau langsung karena ada cross contamination ya. Ini bisa penyakitan kalau kena tangan bekas daging, tapi ini baru kok. Uwek-uwek yang dimaksud Dani adalah proses ngebalurin bumbu hijau buat marinasi dagingnya foodies. Sebelumnya daging dombanya ini udah dipresto dengan rempah aromatik seperti jahe, sereh, daun jeruk, dan juga daun salam selama 1,5 jam. Jadi kebayang dong wanginya akan sembombastis apa? Ijo menterengnya ini tuh dari daun ketumbar foodies yang wanginya semerbak banget. Karena ini pakai oven tangkring, masalah derajat suhunya pakai ilmu cenayang alias ya kira-kira deh tuh. Okay. Nah foodies, Dani punya tips nih biar olahan dagingnya nggak prengus. Ini kan yang foodies tunggu ya kan? Sebenarnya domba itu lebih enak daripada kambing karena emang secara alami dia tuh nggak seprengus kambing. Tips pertama, kalau misalnya nggak mau begitu prengus, bisa diganti lemaknya pakai minyak lain karena sumber dari aroma prengus itu kebanyakan dari lemaknya. Kalau misalnya mau masak yang berkuah-kuah kayak gulai, itu pakai empon-emponan jahe, kunyit, laos, sereh, sama daun-daunan, daun salam, daun jeruk. Itu kalau dicampur juga dia bisa ngilangin bau prengusnya. Ada sebagian orang juga yang suka ngasih jeruk kayak ikan itu. Mantap kan tipsnya foodies? Makin pinter nggak tuh yang nonton makan receh? Udah pasti dong. Nah biar makin jos, paha dombanya ini harus dibalur bumbu ketumbar lagi. Tak lupa sebagai sentuhan terakhir di torch supaya kulitnya glowing terkaramelisasi. Domba ovennya selesai, oke sekalian deh kita pesen sate domba, tengkleng domba, dan juga susu kambing foodies. Biar nuansa Idul Adhanya makin jas gandos. Ini lembut, tapi masih ada gigitannya juga ini. Dagingnya matangnya bagus ya dia. Jadi dia masih ada warna merahnya tapi nggak mentah ini. Memang kalau domba itu bagusnya seperti itu. Gurihnya ini, gurih bumbunya bener-bener nendang. Bawangnya kerasa, aromatiknya kerasa, dan matangnya juga pas. Dia tuh bukan matang yang blenyek gitu, tapi masih ada gigitnya. Jadi sari-sari dombanya itu masih tersimpan di dalam dombanya. Jadi ini enak banget sih sebenarnya. Nggak heran ya foodies, domba panggang di sini jadi menu primadona. Enak emang nggak ada celah. Apalagi dicocol sama sambal kecap. Wah, mantul itu mah. Rasanya ada manis yang maknyos dan juga bercampur sama bumbu daun ketumbar. Sensasinya makin bikin lidah betah banget buat ngunyah.
Daun ketumbar ini tuh padahal punya rasa segar yang luar biasa loh foodies, apalagi untuk menu bakaran. Wah, yahut banget deh tuh. Tapi sayangnya belum terlalu akrab nih di piring Warga Plus 62. Jadi habis nonton ini bisa lah ya kita main-main yuk sama daun koriander. Nah, ini tuh bagian paha belakangnya domba foodies. Berarti biasanya tuh kalau paha belakang domba, dia enaknya dimasaknya slow cook ya. Ini ada 2 metode yang berbeda, 3 bahkan. Udah di slow cook dulu, di presto, jadi dia empuk banget. Habis itu dia di oven lagi, jadi gurihnya keluar dan nyatu dengan bumbunya pas, terus dia di torch buat finishing terakhir. Emang cut yang cocok sih untuk dish ini karena empuknya dapet, rasanya meresapnya juga dapet, tapi legitnya masih dapet. Porsi domba panggang yang segede gaban ini emang cocok bingit sih buat masakan Idul Adha ya foodies. Dimakannya bareng sama keluarga besar. Wah, kenyangnya pol-polan sih. Sip, kita lanjut yuk. Sekarang kita icip yang berkuah dari si tengkleng dombanya. Kalau ini empuknya luar biasa sih. Empuknya luar biasa empuk. Tapi sari dagingnya juga masih di dalamnya. Masih kerasa banget. Di sini keluar tapi nggak overpowering. Dia nggak ngalahin rasa dombanya. Wangi dari rempahnya sendiri itu dapat juga. Si kapulaganya tuh nggak nonjok gitu. Halus saja ada di belakang, sama gurihnya juga pas. Nih. Bisa dibilang ini tengkleng premium si foodies karena pakai bagian sengkel atau chunk. Punya daging yang berisi dan juga lembut. Ini beda deh sama tengkleng kebanyakan yang dagingnya mini-mini. Dijamin ini mah sampai tumpe deh tuh. Kelebihan bagian sengkel ini, dia punya gelatin alami yang bisa nyatu banget di kuah dan nambah kental. Ih, very yummy. Tengklengnya ini beneran juara foodies. Tapi masih ada satu lagi nih, si sate domba. Yuk! Ini dagingnya empuk sih. Bumbunya juga ngeresep ke dalam. Gurihnya pas, cocok banget sama sambal tomatnya. Wah, ini bisa habis banyak sih kayaknya. Satu tusuk sate domba di sini ada bagian daging dan juga lemak. Nah, enaknya nih kalau beda-beda bagian, mampu memberikan sate sensasi rasa yang berbeda. And so pasti lazis. Nah, foodies, semua masakan domba di sini tuh gak ada yang gagal kayaknya, yes. Dan gak heran ya nih, sehari aja tuh bisa habis 20 kilo daging domba loh. Wadidaw nggak tuh? Domba sekarang untuk pencuci mulutnya kambing. Ini susu kambing yang udah dikasih sedikit habatus sauda ya. Wah, ini rasa kambingnya nonjok banget sih. Tapi enak buat orang yang suka rasa-rasa yang kuat. Ini lumayan nendang ini rasa kambingnya. Sama dipadu sama habatus sauda juga cocok ya, jinten campur kambing. Biasanya main course enak, tapi buat dessert boleh juga nih. Enaknya punya peternakan sendiri, ya ini nih foodies, susu kambingnya nggak perlu susah tuh buat nyari. Diperah langsung di kandang, tinggal kirim ke Depok dan voila, bisa langsung diicip deh. Manfaat susu kambing ini tuh luar biasa banget loh foodies, bisa menambah stamina, menghilangkan pegel linu, dan sangat baik untuk kekebalan tubuh kita. So, foodies yang nggak pengen ribet nih ngolah daging domba, udah deh kesini aja cus mampir ya ke kedai sate babeh gue. Semua olahannya berbahan dasar domba and ready di sini dan rasanya lazis. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.